أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat dolim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat dolim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.
Alhamdulillah, bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, bismillahi, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kita dapat melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjalankannya dengan baik. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa berada di dalam iman dan takwa, dan marilah kita doakan diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat yang ada di bumi ini, baik siswa-siswi kita, sahabat-sahabat kita, para wali murid kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan panjang umur bil barokah wa bit taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Al-Hujurat ayat 8 sampai ayat 10. Mari kita fahami surat Al-Hujurat ini dari ayat 1 sampai ayat 18. Mudah-mudahan dengan kita memahaminya, kita bersama bisa terilhaminya, sehingga kita menjadi pribadi warga bumi ini yang baik, sehingga diharapkan kita menjadi imam atau pemimpin-pemimpin yang baik, sebagaimana doa kita, sebagaimana doa-doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hablana minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Karunia dan anugerah itu semata-mata kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan nikmat darinya. Allah yang maha mengetahui siapa yang berhak menerima petunjuk dan siapa yang terkena kesesatan, dan Allah maha bijaksana dalam mengatur segala urusan makhluknya. Jadi mari kita fahami sebagaimana yang terdapat di surat 16, namanya surat An-Nahl, ayat 125 sampai 128. Mari kita fahami, ternyata kita ini selain mengajak kepada diri kita untuk menjadi orang yang beriman takwa, setelah itu mari kita mengajak keluarga besar kita dan umat ini untuk menjadi orang yang beriman takwa pula. Jadi untuk menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Bisa kita fahami di surat tadi, yaitu surat An-Nahl ayat 125 tentang dakwah itu, ajak-ajak kita untuk senantiasa beriman takwa, senantiasa beramal soleh, dan nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran, sebagaimana doa yang kita panjatkan apabila kita hendak mengakhiri majlis-majlis ilmu kita. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Allah menerangkan bahwa
Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai dengan ketentuan hukum dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan. Jika setelah diusahakan perdamaian itu masih ada yang membangkang dan tetap juga berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka golongan yang agresif yang berbuat aniaya itu harus diperangi sehingga mereka kembali untuk menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika golongan yang membangkang itu telah tunduk dan kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kedua golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, penuh kesadaran sehingga tidak terulang lagi permusuhan seperti itu di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya mereka tetap melakukan keadilan dalam segala urusan mereka karena Allah menyukai dan akan memberi pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan. Jadi marilah kita belajar untuk menjadi orang yang adil dan beradab. Jadi bagaimana kita bisa berbuat adil, maka dibutuhkan kita harus beradab, berakhlak yang mulia, yaitu akhlak-akhlak yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul, para habaib, para sahabat dan para kiai dan para ustadz dan ustadzah yang solih dan solihah. Kita lanjutkan berikutnya ayat yang ke-10. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin semuanya bersaudara seperti hubungan persaudaraan antara nasab karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan, Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain. Jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Pada hadis sahih yang lain dinyatakan apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang gaib, maka malaikat berkata, amin, dan semoga kamu pun mendapat seperti itu. Riwayat Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an. Karena persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian, maka Allah menganjurkan agar terus diusahakan di antara saudara seagama seperti perdamaian di antara saudara seketurunan, supaya mereka tetap memelihara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dan ampunan Allah sebagai balasan terhadap usaha-usaha perdamaian dan ketakwaan mereka. Dari ayat tersebut dapat difahami perlu adanya kekuatan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sedang berselisih, maka hendaknya kita ini harus berjiwa yang lapang. Jadi kita mau memaafkan
kesalahan-kesalahan saudara-saudari kita, dan kita juga mau tidak malu untuk meminta maaf kepada saudara-saudari kita apabila kita melakukan sebuah kesalahan. Dan tolong dibiasakan terima kasih dan mohon maaf. Jadi apabila kita dibantu, apabila kita diupayakan sesuatu sehingga kita mampu untuk melaksanakannya, maka bilang terima kasih, alhamdulillah. Apabila kita melakukan sebuah kesalahan, maka katakanlah mohon maaf, astaghfirullah wa atubu ilaik. Marilah kita lanjutkan. Setiap orang menginginkan ketenangan, membutuhkan kedamaian dalam keluarganya. Sayangnya banyak manusia salah jalan. Ada yang mencari ketenangan dengan mengonsumsi obat-obatan, bahkan kemudian melampaui batas. Naudzubillah summa naudzubillah. Ada yang mencari ketenangan dengan berlibur di gunung atau di pantai. Maka banyaklah paket wisata ke pantai dan gunung. Konsep traveling digencarkan untuk memberi sensasi, kenyamanan dan ketenangan. Namun ternyata ketenangan tidak ada pada tempat-tempat itu. Lalu manusia membuat klaim-klaim tertentu tentang ketenangan dan kedamaian. Lantas di manakah ketenangan itu? Kemanakah mencari kedamaian? Berikut ini nasihat tentang hakikat ketenangan dan kedamaian. Kita simak, kita fahami, kita amalkan dan kita dakwahkan wejangan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dari para ulama-ulama kita, para ustadz dan ustadzah kita, dan orang-orang yang solih dan solihah tentang hakikat ketenangan itu. Carilah ketenangan atau sakinah itu di majlis ilmu atau majlis agama Islam. Tidaklah suatu kaum duduk bermajlis lalu berzikir mengingat Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi oleh rahmat, diturunkan sakinah atau ketenangan, dan mereka disebut oleh Allah di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan lain, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah atau masjid atau musola atau majelis ilmu sembari membaca kitab Allah, saling mendaras atau mengaji di antara mereka, melainkan turun ketenangan pada mereka, rahmat menyelimuti mereka, malaikat mengurumuni mereka, dan mereka akan disebut oleh Allah pada makhluk di sisinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Inilah pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Kemana harus mencari sakinah atau ketenangan? Akan lebih lengkap jika suami istri beserta anak-anak secara rutin hadir di majelis ilmu agama Islam. Bukankah tiap keluarga mengharapkan rumah tangga yang sakinah? Boleh saja keluarga itu mencari ketenangan dengan berlibur ke pegunungan atau tempat wisata, tapi pesan Nabi ini adalah petunjuk dari Allah, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memahami kebutuhan manusia. Kemudian carilah ketenangan di dalam sholat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, kalian semua sedang bermunajat, berbisik-bisik dengan Robnya ketika sholat di masjid, ketika sedang sholat. Oleh karena itu, janganlah di antara kalian mengeraskan suara kalian ketika membaca Al-Quran sehingga menyakiti saudaranya yang lain."
Ibnu Taimiyah mengulas hadis Nabi ini dengan penjelasan, dari sini tidak boleh bagi seorang pun yang mengeraskan bacaan Al-Qur'annya sehingga menyakiti, mengganggu saudaranya yang lain seperti menyakiti saudara-saudaranya yang sedang sholat. Bahkan ketika membaca surat Al-Fatihah, disitulah dialog yang mesra antara mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengabarkan hal ini. Allah berfirman, "Aku membagi solat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, dan bagi hambaku apa yang dia mohonkan. Maka ketika hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hambaku memujiku. Ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah memujiku. Ketika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, hambaku memuliakan aku. Ketika hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah bagianku dan bagian hambaku, dan bagi hambaku apa yang dimintanya. Begitu seterusnya hingga akhir surat. Hadis riwayat Muslim. Carilah ketenangan di dalam dzikir pada keheningan malam. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberi nasihat, carilah hatimu di 3 tempat ini: di saat engkau mendengarkan Al-Quran, di saat engkau berada di majlis dzikir atau majlis ilmu, dan di saat engkau menyendiri bermunajat kepada Allah. Jika engkau tidak temukan hatimu di sana, maka mintalah kepada Allah agar memberimu hati, karena sesungguhnya engkau sudah tidak punya hati lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan Al-Quran pada waktu itu lebih berkesan. Quran surat Al-Muzammil ayat 6. Carilah ketenangan saat menyelami makna-makna ayat Al-Quran. Nabi SAW berpesan, hati ini bisa berkarat seperti berkaratnya besi jika terkena air. Lalu Nabi ditanya, apakah pembersihnya? Maka sabda beliau, banyak mengingat mati dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Setiap perbuatan itu ada tata caranya, seperti halnya kita mengendarai mobil atau mengoperasikan komputer. Demikian juga dengan Al-Quran ada tata caranya. Tidaklah kami melewatkan satu ayat pun dari Rasulullah SAW kecuali kami membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Di riwayat lain ada tambahan mengajarkannya. Maka begitulah ketenangan jiwa akan terisi dengan menjiwai Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Quran surat An-Nahl ayat 30. Carilah ketenangan bercengkrama tentang kebajikan bersama orang soleh dan solihah. Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengungkapkan perasaannya tentang teman-temannya di majelis ilmu. Sahabat-sahabat kami lebih mahal daripada keluarga kami, sebab keluarga kami mengingatkan kami kepada dunia, sedangkan sahabat-sahabat kami mengingatkan kami kepada akhirat. Menjauh dari majelis ilmu dan pertemuan dengan orang-orang soleh dan solihah dapat mengeraskan hati. Karena itu Wali Songo punya senandung nasihat tentang tombo ati, penyejuk jiwa, ada 5, yaitu berpuasa, membaca dan memahami Al-Quran, zikir di malam hari, sholat malam, dan mengakrabi kepada orang-orang yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh yang tardohu, dan mudah-mudahan segala kesalahan yang kita lakukan dengan beristighfar dan bertaubatan nasuha, kita memohon ampunan kepada Allah, Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.